dilalahnya kepala KUPP Karimun Jawa datang ke kantor. Terima kasih Mas Nuri. Berikutnya untuk sesuatu yang baru ya, kan perlu perencanaan. Karena ini tahun berjalan, perencanaan itu yang menyesuaikan keadaan yang ada. Jadi Pak Nur sebagai leadingnya itu membuat suatu konsep ya. Kita support untuk pemenuhan sumber daya. Kebanyakan memang sumber daya yang harus disiapkan ya. Tapi tidak dulu itu, tapi ada juga jalur-jalur yang kayak advokasi ke lintas sektor, pertemuan dan sebagainya. Ini sudah konsep sama beliau. Tinggal kita itu mensupport. Itu kala itu juga ada pegawai baru ya, Pak, pengangkatan baru ya, CPNS baru, sehingga kita bisa mulai membidik ini kira-kira siapa yang bisa ditempatkan di sini. Selain ada CPNS, itu juga kita support tenaga-tenaga tambahan ya, yang melibatkan warga lokal. Kita kan tenaga kontrak ditempatkan di situ membantu. Kalau orang lokal kan lebih enak ya, mensupport kegiatan pelayanan di sana. Alhamdulillah itu berjalan semua. Dukungan sumber daya manusia, dukungan kantor kosong kan perlu support. Kita kirim itu dari sini, kita siapkan barang-barang, APK dan sebagainya, kebutuhan untuk jadi satu kantor pelayanan. Mobil-mobilnya kita carikan. Alhamdulillah juga pas ada mobil ambulan, di boyongan itu masuk barang, kirim ke Jepara, nyebrang laut sampai Karimun Jawa. Ya alhamdulillah barang sampai sana, kemudian menata kantor yang mulai dari nol ya, mengisi dan sebagainya. Ada juga prosesi ketika itu sudah siap ya, ada prosesi resmian ya. Dari kantor, Pak Nur juga ada di sana mengundang lintas sektor, memakai fasilitas atau gedung dari KUPP setempat. Alhamdulillah saya dapat pinjaman jadi sangat membantu.
seiringnya berjalan waktu kita bergeser ya dari tempat gedung yang pinjam, kemudian kita ada mempersiapkan lebih siap lagi, kita kontrak tempat kosong di Karimun Jawa sampai sekarang. Kedepannya, kalau ya mau kita persiapkan juga tanah ya. Iya. Alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah. 1000 meter. Hampir 900, Iya. 900. ingat saya 900 sekian, Alhamdulillah hampir karena 1000 meter. sebagai follow up ya dari perencanaan, pengisian sumber daya sampai konsep untuk tanah itu kita siapkan. Ada deal beli, kemudian tinggal bangunnya ya dari 2 tahun yang lalu ya, artinya belum sempat ya. PR-nya Pak, PR-nya. PR-nya dari Pak Nur nanti mungkin untuk pimpinan yang baru bangunnya, karena kita sudah ada tanah, dan kalau tanahnya tidak kita sudah diusulkan ya, tapi karena memang anggaran itu kan butuh persetujuan pusat ya. Ternyata sudah 2 tahun kami tidak dapat alokasi anggaran untuk pembangunannya ya. Kalau sudah ada tanah, nantinya PR-nya harus diusulkan terus untuk pembangunan begitu. Nanti juga dilanjutkan Pak Petikom ya dengan pimpinan yang baru. Iya, semoga seharusnya. Tanahnya sudah ya Pak. Iya, supaya tidak idle Pak. Iya. Tinggal bangun kantornya. Iya. Yang jauh untuk Karimun Jawa ini akan terus berkembang Pak ya. Semoga. Dan ya dari sisi mungkin dari awalnya kegiatannya mungkin ya artinya belum bisa dikerjakan seluruhnya karena mungkin keterbatasan personil. Tapi dengan sering waktu juga akan tambah personil lagi. Saya yakin semua tupoksi akan bisa dikerjakan di Karimun Jawa. Dan jangan lupa bahwa Wilker Karimun Jawa itu pernah dikunjungi Pak Menteri, Pak BGS. Oh iya. Ya, dan Pak Menteri sempat menyampaikan bahwa minat untuk datang lagi ke sana begitu. Memang Karimun Jawa akan destinasi wisata. Iya, Juga di sana juga ada lalu lintas internasional ya. Salah satunya adalah kapal pesiar atau KTP juga kapal minyak gitu. Iya. Tahunan. Ya, terima kasih. Mungkin lanjut ke topik kedua yaitu tentang pembangunan gedung Solo ini ke Bandara Adi Sumarmo Solo gitu ya. Iya. Ini juga merupakan pencapaian yang cukup fantastis saya kira Pak Nur ya, karena ini terbesar dan terluas ya saya kira di Indonesia. Di Indonesia. Ini saya kira suatu capaian yang luar biasa di salah satu Semarang di eranya Pak Nur ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Nur dalam proses pembangunan Wilker Adi Sumarmo Solo. Ini kan gedung kekarantinaan gitu ya. Iya. Di Wilker Solo. Iya, terima kasih Mas Ari. Bulan September 2021 saya masuk sini ya. September 2021, termasuk hasil scanning organisasi yang saya lakukan bahwa sama statusnya begitu saya masuk ternyata sudah ada tanah. Iya. di Adi Sumarmo ya, di Solo, Boyolali tepatnya. Masuk kalau wilayah itu Boyolali ya, administrasi. Nah, rekan-rekan itu sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan pembangunan sebenarnya. Hanya saja kembali terkait dengan efisiensi anggaran mungkin ya, waktu itu ada prioritas yang lebih penting begitu sehingga beberapa kali tertunda. Nah, alhamdulillah tahun 2021 sebenarnya kita sudah mendapat lampu hijau waktu itu dan kami sudah berusaha melakukan pradipa. Hanya saja saat negosiasi dengan tim inspektorat, rekan-rekan dari tim inspektorat menginginkan ada persyaratan yang lengkap begitu sehingga anggaran itu baru bisa dapat izin di bulan April kalau tidak salah 2022 ya. Maret akhir. Maret akhir 2022 sehingga dari Maret itu kita langsung berproses untuk melakukan pengadaan lelang ya, pengadaan pelaksana, pengawas begitu ya. Nah, itu jatuhnya fisik itu di bulan September kalau tidak salah ya. Alhamdulillah itu lika-likunya mungkin hampir tiap minggu saat pembangunan fisik kita ke sana ya. Itu kita libatkan
PU, kita libatkan kejaksaan untuk lakukan pengawasannya. Hampir tiap minggu kami ke sana karena dari evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal, terutama Pak Dirjen, itu menjadi sorotan sekali karena pembangunan alokasi anggaran kalau enggak salah 22 atau 24 waktu itu untuk fisiknya. Fisik 20 lebih lah. 21. 21, tapi pemenangnya 18 kalau enggak salah ya. Ya. Di 18 miliar untuk bangunan sekelas wilayah kerja. Wah, luar biasa. Tanahnya 3.000 meter, gedung 2.000 meter, ya, atas bawah. Ya. Wah. Alhamdulillah kami bisa selesaikan. Nah, ini rekan-rekan inilah hasil kerjanya yang luar biasa, walaupun ya kita mendapat istilahnya sorotan selama pembangunan karena serapan anggaran pasti tertahan dengan laju dari proyek pembangunan yang dilakukan. Alhamdulillah bisa diselesaikan walaupun melalui adendum yang kalau tidak salah sebulan ya adendumnya. Kami serah terimakan di bulan Januari kalau nggak salah gedung itu. 11 hari Pak. 11 hari. Kami terimakan di Januari 2023. Dan alhamdulillah itu sudah berfungsi. Sekarang sudah masyarakat terutama di Solo Raya bisa mendapatkan pelayanan dengan fasilitas gedung yang lebih baik dari sebelumnya. Waktu itu diresmikan oleh Pak Dirjen ya? Pak Maksi, Pak Dirjen. Kemudian sekaligus ada simulasi dari akhir 2023. Iya. Diserah terimakannya Januari 2023. Desemberan. Iya. Dan mungkin Pak Ketua nih, saya yakin tidak mudah jalannya ya untuk membangun gedung sebesar itu. Gitu. Iya. Kira-kira politiknya seperti apa Pak? Ya, kalau boleh kilas balik ya. Memang waktu itu kami dipanggil langsung ke pusat ya. Waktu itu saya sama Pak Nur sama Pak Budi ya. Itu sempat ditantang sama Pak Dirjen. Nah, saya sih siap saja ya. Waktu itu memang karena kendala anggaran kita yang akhirnya terus terlambat karena blokir itu. Kami sempat ditantang ini mau maju apa enggak. Tapi alhamdulillah waktu itu Pak Nur bilang berani gitu. Maju Pak. Karena saya mendapatkan dukungan dari Pak Nur ini ya, saya sebagai anak buah ya harus tetap maju juga. Karena waktu itu kami sudah konsultasi juga dengan PU. PU itu bilang untuk 2 lantai tipe sederhana seperti ini ya paling 4 bulan bisa lah. Setelah kami lihat jadwalnya ini memungkinkan gitu. Jadi ketika kita dapat lampu hijau, Pak Nur mendukung, ya kita laksanakan. Jadi kita mulai itu April sebenarnya Mas, kita sudah mulai rencana untuk lelang konsultan perencana dulu, karena kan sebelum lelang fisiknya perencanaan juga harus selesai kan. Nah selesai perencanaan terus kami lelang fisiknya berbarengan dengan konsultan pengawasnya. Alhamdulillah itu lancar, tidak ada. Nah ini yang bikin kita tidak mengulang pengadaan, alhamdulillah ya. Itu karena dokumennya udah lengkap Pak. Sudah lengkap, jadi kita tinggal lelang dan alhamdulillah saat proses lelangnya itu tidak ada sanggah-sanggahan, jadi sudah lancar saja gitu. Dan waktu lelang kita gunakan teman-teman bukan kita sendiri ya? Satpol Pak, Satpol 05 Yogyakarta. Jadi yang melelang itu Satpol 05 Yogyakarta, jadi bukan kita. Pemenangnya diberikan ke kami, baru kami nanti kontrak dengan pemenang. Mulai awal itu September itu mulai awal, karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi saya sama Pak Nur sama Pak Budi itu sering ke sana, bahkan setiap minggu itu kira-kira kita ke sana ya. Karena memang prosesnya harus kita awasi. Dan yang ke sana bukan hanya dari kita,
Pak Ses itu juga ternyata sering ke sana, Mas. Gitu. Jadi beberapa kali kita ke sana, kita lakukan pengawasan dan kita juga minta bantuan dari kejaksaan ya, dari kejaksaan di Boyolali untuk mendampingi kami. Jadi kami sudah komitmen dari awal bahwa ini bangunan harus berdiri ya, karena kita dapat amanat dari pusat. Jadi kita laksanakan sesuai jadwal. Memang ada sedikit kendala di akhir, itu akhirnya kami harus memperpanjang kontrak ya selama 11 hari, dan alhamdulillah 11 hari itu saya prediksinya itu 20 hari, ternyata 11 hari itu sudah selesai. Jadi mereka seminggu setelah tanggal 30 itu mereka sudah minta saya untuk pemeriksaan, tapi karena saya harus jadwalkan dengan teman PU, akhirnya hari ke-11 itu bisa kita lihat, dan alhamdulillah Pak sudah bisa diserah terimakan. Jadi kita serah terima, dan saat itu BPK udah masuk langsung ya Pak ya. Jadi BPK itu sudah masuk, karena di Jawa Tengah itu satker yang setiap tahun tidak pernah absen dari BPK. jadi ketika selesai BPK langsung masuk dan langsung memeriksa, dan alhamdulillah meskipun ada temuan minor ya, tapi intinya tidak ada temuan dari pembangunan itu. Ya ini berkat peran serta dari Pak Nur juga, dukungannya beliau. Beliau kalau pesimis, saya ikut pesimis, tapi beliau itu optimis. Jadi laksanakan, ya saya harus melaksanakan. Ya enggak, saya bukan ahlinya juga di gedung itu pembangunan. Saya bisa punya keyakinan karena pernyataan dari rekan-rekan PU, pernyataan dari rekan-rekan pelaksana pembangunan gedung. Sehingga waktu itu sempat lah ya, kita ada diskusi ya, sebelum pembangunan tuh kan, ya insya Allah selesai Pak Nur. Dan proses pembangunan pun ini sudah sekian minggu kok bangunan cuma segini jadinya. Sempet juga ketar-ketir. Iya, yang lama itu strukturnya ya Pak ya. Persiapan sama strukturnya itu ternyata. Tapi ketika sudah jadi strukturnya itu ternyata arsitekturnya itu jalannya secara simultan ya. Jadi tumpang tindih, kalau dilihat dari jadwal itu tumpang tindih. Jadi perkembangannya cepat. Ketika masuk bulan Desember itu proses perkembangan naiknya sangat tajam. Pasti tidak mudah untuk berjalan. Iya, jelas. Seruan dari pimpinan. Iya. Alhamdulillah bisa kita nikmati sampai saat ini. Iya. Tentunya generasi mendatang. Insyaallah. Kemudian selanjutnya ini tentang rayaan kita ya, yang saya kira juga luar biasa pada di tahun 2024 negara kelas 1 Semarang bisa meraih predikat IPK nasional. Ini tentunya juga perjalanan panjang ya, dari 2015 kalau nggak salah Pak Adi. 15. Jadi baru bisa tercapai alhamdulillah pada masa pemerintahan Pak Nur. Pemerintahan. Bagaimana perjalanannya bisa tercapai IPK nasional? Tantangan bagi saya, terutama waktu itu tim dari pusat ya, saya dapat informasi terkait satker yang diajukan untuk meraih predikat WBK nasional. Nah itu rekan-rekan dari tim inspektorat terutama Pak Nur, ini kalau nggak salah ya bahasa yang saya tangkap, BKK Semarang ini mendapat wildcard begitu, yang diajukan terakhir dari Kementerian Kesehatan, sehingga kami sangat berharap supaya BKK Semarang ini ya bisa meraih predikat WBK nasional di tahun 2024. Sekali lagi scanning organisasi, saya ingat sekali Om Anton itu sampaikan, Pak gimana mau dapat WBK nasional, yang kerja cuma induk saja katanya ya, yang berjibaku cuma orang teman-teman induk saja, Wilker tidak tersentuh. Nah alhamdulillah dengan satu instruksi, satu komando, kita bergerak tidak hanya di induk tapi di seluruh Wilker.
di seluruh wilayah kerja. Dan saat assessment oleh rekan-rekan dari tim inspektorat TPI, waktu itu justru Pak Valentinus Rudi sendiri, Pak Inspektur 3 yang turun langsung investigasi ya, Inspektur investigasi yang turun langsung melakukan apa, survei atau apa begitu ya, misteri gas. Nah, benar tidak langsung ke induk, tapi pakai jalur darat dari Jakarta masuk Wilker Tegal. Waktu itu karena Tegal masih menginduk ke Semarang ya, ke Pakalongan, ke Batang. Nah, ketemu saya waktu itu ada kegiatan di Bapelkes, sempat diungkap oleh Pak Inspektur bahwa yang ditemukan di Wilker sudah sesuai gitu, dan sudah sesuai dengan harapan mereka terkait tata kelola, manajemen administrasi, dan juga pelayanan yang dilakukan. Dan itu sama antara 3 Wilker yang dimasuki itu, beliau mempunyai kesan yang sama bahwa semuanya sudah siap untuk diajukan meraih predikat WIBK nasional. Jadi sekali lagi hal itu membuktikan bahwa rekan-rekan BKK Semarang ini memang pekerja yang tangguh dan prima. Wow. Ya, karena tadi gedung Karimun Jawa selesai, wah kan, gedung selesai, WBK nasional selesai. Waduh, ini tidak mungkin hanya peran dari pimpinan saja, tapi juga peran dari seluruh rekan-rekan, karena khusus untuk WBK ini kan yang dinilai seluruh aspek ya. Tidak hanya pelayanannya saja, tidak hanya administrasinya, tapi semuanya, termasuk bagaimana gestur teman-teman untuk melayani pengguna jasa. Mungkin itu. Mungkin beralih ke Pak ya. Jadi sebagai ketua tim ZI tadi, itu berkolaborasi yang paling sering ya mungkin ya dengan Pak Nur untuk meramu tim, mungkin meramu tim bagaimana caranya untuk meraih kebijakan nasional ini, bagaimana pengalaman Pak Akib ini untuk meramu tim ini sebagai ketua tim ZI. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum itu, kalau BPK pengajuan tahun ini kan berarti kita harus punya prestasi ya di tahun sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman semua, karena satu ya pasti dilihat capaian kinerja. Kita sudah berhasil mencapai kinerja yang baik. Dan sempat awal tuh ada miskom Pak, sehingga kita tidak terinfo tercapai, makanya kita itu terinfo kita sudah tercapai, akhirnya kita disusul. Pertama kinerjanya tercapai, dan yang kedua temuan. Jadi alhamdulillah setiap pemeriksaan Pak yang tadi Mas Anton sampaikan tiap tahun diperiksa, misalnya alhamdulillah ya kita cek-cek Pak. Temuan apa ya diselesaikan. Nah, dari itu kan jadinya tidak ada halangan untuk kita diajukan di WIBK. Nah, kemudian untuk tim, ya timnya tim alhamdulillah tim apa ya, dari sejak 2015 ya orangnya itu ya terus makin tangguh dan semakin menguasai materi yang diembankan ya tiap kerja. Ya kating-kating ya, dari kating kita tempatkan sebagai koordinator dari kerja-kerja WIBK tersebut. Dalam Pokja ya semua tersebar, terutama yang kita yang jadi catatan biasanya ya itu Pokja pengawasan sama Pokja pelayanan publik. Itu yang banyak cetak dari tahun ke tahun itu yang kita perkuat. Alhamdulillah dengan pengalaman itu semakin kompak ya teman-teman, semakin kompak. Pengawasan pelayanan publik semakin kompak. Kemudian peran besar juga ini dari yang mereview kita Pak, dari P2P maupun dari inspektorat. Terima kasih ya, tidak lelah-lelahnya mereka terus memberikan input bagi kita, sehingga kita semakin terbuka bahwa apa sih yang harus kita capai, apa yang harus kita benahi seperti itu. Dalam waktu saya rasa tidak lama ya, input yang mereka sampaikan yang segera kita perbaiki. Jadi kantor itu segera meriah dengan vibes-nya itu anti korupsi. Jadi saya dapat terima kasih nih Pak dari para inspektorat, pembina dari P2 yang turun langsung ya untuk mengawal sehingga kegiatan Semarang itu sudah berhasil meraih. Ini memang
Jadi supaya semua pihak ya, karena yang dinilai ya baik pimpinan dinilai, kinerja teman-teman dinilai, pelayanan publik teman-teman dinilai, seperti itu. Dan penguasaan teman-teman bekerja di lapangan yang integritas itu ya dinilai. Terakhir terkait penilaian eksternal. Ini juga bolak-balik kita gagal ya, masalah tahun-tahun yang lalu mulai terlalu gagal. Tapi alhamdulillah ya survei eksternal itu dengan bimbingan inspektorat kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Beberapa hal-hal tidak mudah ya saya rasa ya, tapi ya kita gigih lah. Baru eranya sekarang kan ada Pinker 5 Pak, Gubernur Pinker 5. Tahun lalu itu sudah ada Pinker 5, ada 5 itu kita push untuk bisa membantu di aspek eksternal. Alhamdulillah sukses, kita bisa melakukan survei eksternal, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kita sudah selesaikan. Yang penting prinsip BPK kita bersama ya, perbaiki diri, BPK. Perbaiki diri, apa input yang kita harus diperbaiki, ya kita perbaiki terus seperti itu. Sampai akhirnya ya TPI datang, oke, ada input yang kita selesaikan, sampai TPN datang, dan puas ya Pak, mereka puas, sudah kita upayakan. Dan ini benar tadi Mas Anto, Pak Nur, Wilker juga terlibat, semua maklumat, pelayanan itu terbuka, semua Wilker juga harus membukakan kepada publik. Belajar dari yang dulu-dulu ya Pak. Kantornya dirapikan, diperbagus, masa kantor pelayanan tidak layakan tidak boleh ya, kita pelayan publik ya kantornya bagus, palingnya rapi ya, rapi bersih. Karena anggaran juga terbatas ya, prinsipnya rapi dan bersih. Kalau ada anggaran ya kita perbagus, kita percantik. Seperti itu sehingga masyarakat melihat ya memang ini pelayanannya baik. Ya, alhamdulillah survei eksternalnya juga bagus, survei eksternalnya bagus. Kalau kita diacungi ya, wah ini termasuk yang bersih lah, kita termasuk yang bersih. Itu yang membedakan tahun misalkan 3 tahun lalu ya, itu memang dari tahun sebelumnya adalah keterlibatan Wilker ya. Semuanya Mas. Yang sebelumnya hanya Ibu saja. Iya. Dan pada waktu kemarin itu memang Wilker memang dilibatkan dan memang terbukti seperti misteri gas itu ternyata sudah terbukti Pak Nur ya. Kemudian survei eksternal juga harus seluruhnya, tidak hanya itu tapi seluruh Wilker. Jadi kalau misalkan yang hanya berfokus Indo, tentunya nanti survei eksternal sudah gagal dan jadi Wilker. Iya, benar. Ini testimoni dokter ini terutama di pelayanan publik, kira-kira dampaknya seperti apa setelah raihan IPK nasional ini, tentunya yang berkaitan mungkin dengan vaksinasi ataupun mungkin dengan pelayanan dokumen keterangan kesehatan seperti apa ini. Ya, terima kasih Mas Arianto. Kalau karena saya di lapangan ya, jadi yang paling terasa setelah kita mencapai BPK itu, kita memang jadi lebih tertib administrasi, terus karena SOP itu ya kan bentuknya dibikin kayak QR code gitu, jadi terus ditaruh di segala ruang di meja-meja kita. Jadi kita kalau mau apa-apa bisa langsung scan dan melihat apakah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai pedoman atau belum. Terus yang berikutnya jelas ya, gratifikasi itu jauh lebih minimal lagi setelah BPK ini. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, saya memang belum pernah menyampaikan ini, jadi baru teringat ini. Jadi waktu itu tuh kita sedang dalam proses penilaian. Nah, ada salah satu pengguna jasa kita yang datang untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Waktu itu dokternya juga saya. Cuma saya tuh tidak tahu beliau siapa. Ternyata waktu saya sudah selesai periksa, beliau sudah selesai disuntik, tinggal menunggu untuk diberikan ICD. Jadi waktu itu kan belum elektronik ya, kita masih yang belangko ICD itu. Diajak ngobrol lah oleh rekan perawat di ruang tunggu. Ternyata beliau itu dari BPK, walaupun bukan misteri gas, sebenarnya bukan misteri gas. Nah, terus dari obrolan-obrolan itu saya diceritain sama teman perawat, beliau menyampaikan, beda ya dengan yang dulu, sekarang udah bagus sekali. Jadi ternyata memang dia kan mau berangkat umroh dan dulu memang pernah periksa juga ke tempat kita untuk vaksinasi umroh. Nah, sekarang ini kan sudah lebih dari 3 tahun beliau mengulangi vaksinasi
meningitisnya, dan beliau menyampaikan bahwa Bang ini layak, kata beliau ya, ini layak nih kalau memang kayak gini nih dapat WBK, karena ternyata yang saya lihat emang jauh berbeda dengan yang dulu nih, ini bagus sekali ya begitu. Jadi saya lupa menyampaikan ke Dr. Nur tentang apa yang beliau sampaikan itu kan, karena kita kan juga ini ya ilmu dengan persiapan WBK. Tapi ternyata oleh orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan penilaian itu, beliau menyampaikan testimoni jujurnya bahwa ini memang ternyata bagus. Alhamdulillah, dari lubuk hati ya Bu ya berarti. Bukan settingan ya. Sengaja gitu, karena lama terus diajaklah ngobrol, karena memang tidak ada antrian gitu ya, hanya beliau dan keluarganya, terus kita ajak ngobrol, diajak ngobrol taman perawat sih tepatnya, terus beliau menyampaikan. Kita setelah tahu beliau dari BKK, dari BPK juga kaget itu bapak dari ini kata dari Jemen, enggak saya di sini tuh hiburan, jadi dia ke Jakarta karena rumah keluarganya memang di Semarang, jadi kembali ke Semarang untuk mengurus proses vaksinasinya itu. Ya, beliau membandingkan ternyata. Dan juga saat ini tentunya kita berorientasi pada kepuasan customer gitu ya. Berarti kita juga melakukan SKN sebagai kepuasan masyarakat itu setiap 3 bulan sekali. Kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan, dan alhamdulillah hasilnya juga selalu bagus. Tentunya kita akan terus, yang pasti akan terus mempertahankan karena tentunya mempertahankan lebih sulit daripada meraih itu. Dan tentunya nanti kedepannya waduh ya ini menjadi kajian untuk meraih ya Mbak Dun ya, mudah-mudahan amin. Semakin kita arahkan. Amin. Kemudian lanjut Pak Nur untuk pelayanan kekarantinaan kesehatan. Jadi pada waktu Pak Nur itu memang pada masa transisi ya, dari masa pandemi ke situasi normal. Mungkin pada waktu itu belum dicabut. Jadi untuk pencabutan masa pandemi itu tanggal 21 Juli 2023 ya, dan Pak Nur datang ke sini itu September 2021 ya. Biasanya masih masa pandemi, tapi karena waktu itu sudah melandai ya, Pak Nur ya. Jadi memang tantangannya memang yang harusnya masih mematuhi protokol kesehatan, masih harus sesuai dengan peraturan, tapi pada waktu itu mungkin sudah menurun tingkat kepatuhan masyarakat maupun pengguna jasa. Karena betul-betul untuk melaksanakan ya prosedur itu di masa-masa transisi pandemi ke situasi. Ya, jadi saat puncak COVID itu saya sedang bertugas di KKP Palembang dulu ya, puncak COVID. Lalu saat sudah mulai ada tren penurunan, itu saya mendapat amanah untuk bergeser ke KKP Semarang. Begitu saya masuk ke KKP Semarang, sekarang PKK namanya, yang saya lihat bagaimana hubungan dan kerjasama yang sudah terjalin antara PKK dengan lintas sektor lain, itu luar biasa. Jadi bagaimana rekan-rekan sangat terbantu atas peran dari operator ya, Angkasa Pura, dari Pelindo, dan juga rekan-rekan dari lintas sektor lain, imigrasi, bea cukai, dinas kesehatan, rumah sakit, kepolisian, karena tetap masih ada kasus. Kita terbantu dengan rumah karantina yang disediakan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga rumah sakit yang disiapkan untuk rumah sakit rujukan dari COVID. Sehingga kalau kesan saya begitu ditugaskan di Semarang, kerjasama, komunikasi, koordinasi yang terjalin terutama dengan lintas sektor bandara dan pelabuhan sangat luar biasa, dan itu sangat membantu tugas kita sebagai garda terdepan dalam hal pencegahan dan penindaklanjutan dari kasus COVID yang ditemukan. Ya. Itu mungkin kita bahas ini awal ya, jadi ada yang mungkin yang agak terdekat sampai sekarang ya, gitu ya. Dan saya juga yang masih ingat waktu itu ya,
ya kasus kapal pesiar itu ini mungkin salah satu ini karena saya juga waktu itu mengikuti kasusnya ya, dan saya juga kagum juga, artinya pada waktu itu Pak Lut berani untuk menolak kapal pesiar, dan waktu itu memang masih pandemi Pak Lut, tahun 2022 kalau nggak salah ya, awal itu masih pandemi, dan di situ memang ada kasusnya dan banyak kasus di dalam kapal itu. Mungkin bisa diceritakan kasus pada waktu itu. Iya. Jadi waktu itu saya mendapat informasi dari rekan-rekan yang mendapat informasi dari kapten kapal bahwa di kapal kami ada, seingat saya 20 lebih yang positif COVID begitu ya, dari ratusan penumpang. Sehingga hal pertama yang saya lakukan adalah penyamaan persepsi dengan rekan-rekan di internal di BKK Semarang. Kita dapat ada kasus seperti ini, kita samakan persepsinya. Jadi karena kapal pesiar itu akan melakukan sandar di Tanjung Mas, lalu sebagian penumpangnya turun untuk melakukan wisata di kota Semarang dan juga di Borobudur kalau nggak salah, ke Magelang ya. Sehingga yang saya, dengan keilmuan yang kita punya waktu itu, bahwa kita di darat masih punya komunitas yang rentan. Walaupun vaksinasi kan berjalan, vaksinasi COVID, tapi kan ada komunitas yang mungkin tidak mendapat vaksinasi. Kedua, ada anak-anak usia balita. Yang ketiga ada usila. Itu adalah potensi yang kita harus jaga. Di darat kita masih punya masalah dengan COVID, tapi ini ada kapal yang ternyata juga membawa penumpang COVID. Sehingga kita harus melindungi satu, maintenance dari kasus COVID di darat. Kita koordinasikan, dirawat di rumah sakit, ada di shelter yang disediakan oleh Pemkot maupun provinsi gitu ya. Tapi juga ada masyarakat rentan yang harus kita jaga. Nah, prinsipnya jangan sampai masalah yang kita punya di darat ini menjadi besar dengan kedatangan dari kapal pesiar itu hanya karena orientasinya mendapatkan keuntungan ekonomi misalkan. Nah, ini yang harus kita, pertama adalah penyamaan persepsi dari rekan-rekan. Setelah rekan-rekan sama persepsinya, itu kami lakukan advokasi kepada lintas sektor di Pelabuhan Tanjung Mas khususnya. Dari KSOP, GMP Lindo, kami komunikasikan juga rekan-rekan di Dinas Kesehatan. Jadi potensi apa yang akan kita harus bisa. Tadi kita punya direktorat kita kan pencegahan dulu ya, pencegahan pengendalian penyakit. Nah, sekarang pengendalian penyakit. Kita lakukan advokasi dan alhamdulillah mereka komunitas di Pelabuhan Tanjung Mas, Pak, kami ikut apa yang diputuskan oleh BKK karena BKK sebagai leading sektornya. Setelah kita mendapatkan kesepakatan di situ, kami sampaikan kesepakatan itu ke Pak Gubernur. Waktu itu saya langsung melalui WA japri Pak Ganjar waktu itu sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan Pak Ganjar menyetujui bahwa lebih baik kita tolak kedatangan kapal pesiar untuk mencegah masalah COVID supaya tidak bertambah di darat. Gitu. Mungkin kronologisnya seperti itu. Gitu. Kenapa kalau itu sudah mulai melandai, jangan sampai naik lagi itu. Ya, demi mengamankan ya, terutama wilayah Jawa Tengah tentunya. Iya. Ya, oke, lanjut ke topik selanjutnya tentang haji, kegiatan haji, bahwasanya negara Semarang itu kan memang mempunyai embarkasi besar, yaitu embarkasi SOC, dan tentunya tidak mudah untuk mengambil embarkasi besar ini. Mungkin bagaimana pengalaman Pak Nur dalam mengawal serta menjalankan kegiatan penyelenggaraan kegiatan haji di embarkasi SOC. Iya, terkait embarkasi debarkasi, pertama-tama rekan-rekan di BKK Semarang harus bersyukur karena
BKK Semarang mungkin di antara beberapa BKK yang memiliki spesialis kedokteran penerbangan ya. Alhamdulillah ini Dokter Mimi sebagai spesialis kedokteran penerbangan, kita sangat terbantu terutama dalam hal screening kelaikan dari calon jemaah yang akan berangkat ya. Hanya saja memang ini secara psikologis ya, jamaah mau berangkat itu punya keinginan yang kuat untuk berangkat. Nah, kesannya kita itu adalah orang-orang yang melakukan penghalangan. Mengganggu ya Pak. Sehingga yang terjadi kan akhirnya karena keinginan tidak terwujud, kita akhirnya yang jadi istilahnya dianggap sebagai penghalang atau apa. Nah, ini dinamika seperti ini. Dan embarkasi SOC adalah salah satu embarkasi besar di Indonesia selain CKS Jawa Barat dan juga SUB ya, dua. Kita sudah nomor 2. Nomor, tapi kalau digabung, jadi yang besar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dan memang dinamikanya tadi seperti tadi, dan sekali lagi komunikasi, koordinasi itu menjadi hal yang penting dilakukan, sehingga tadi tujuan yang merasa keinginan yang tidak terwujud itu tidak menjadi besar begitu. Bagaimana kita melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi dengan lintas sektor, terutama dalam hal ini rekan-rekan Kemenak ya. Dan yang patut diingat bahwa memang sudah ada aplikasi dari pusat untuk pelayanan di embarkasi, tetapi di SOC kita harus bangga bahwa kita punya salah satu aplikasi yang sangat membantu sebenarnya, aplikasi Asik Haji yang sudah mendapat pengakuan dari Hukum dan HAM waktu itu, Kementerian Hukum dan HAM untuk hak cipta kalau tidak salah ya, hak cipta selama 50 tahun. Dan aplikasi ini sangat membantu, nanti mungkin Dokter Mimi bisa ceritakan, karena bisa dengan aplikasi itu bisa menjadi lebih lengkap informasi yang kita berikan kepada masyarakat maupun kepada lintas sektor. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas kinerja baiknya, tapi karena kita mungkin dianggap terlalu ketat begitu, sehingga kalau dari rekan-rekan Kemenak dianggap SOC sering seatnya kosong gitu. Karena masalah kesehatan gitu. Tidak ada niatan untuk seperti itu, tidak ada. Kami hanya menjalankan tugas. Pak Kanwil, mohon maaf ini kalau nanti sempat menonton. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi kami di embarkasi. Tidak ada niatan untuk menghambat jamaah sama sekali, tidak ada. Mungkin Dokter Mimi ini yang kesehariannya mungkin menjadi konsultan embarkasi di embarkasi Donohudan. Silakan Dokter Mimi itu. Dilanjut Dokter Mimi, jadi pada waktu era Pak Nur ini memang sudah masa transisi juga ya. Pada waktu itu masih ada surat keterangan PCR mungkin pada waktu awal-awal 2022 ya Pak. Iya. Pada waktu kedatangan juga di swab semua waktu itu ya, semua haji ya. Mungkin perjalanan dari awal Pak Nur datang sampai saat ini ya, ini mungkin pengalaman Bu Nur ini saya kira sudah banyak sekali untuk temuan di lapangan seperti apa, kemudian cara mengendal tadi untuk layak tertulis seperti apa, kira seperti apa. Ya, waktu itu kan berarti Dokter Nur datang di tahun 2021 tuh kita masih ini ya, masih tidak ada haji, diberhentikan. Ya, karena waktu itu Pak Nur datang setelah musim haji waktu itu, jadi pertama kali 2022. Ya, pertama kali datang 2021, 2022 baru dibuka untuk pertama kalinya sejak pandemi. Nah itu sebenarnya malah kalau dibandingkan yang sekarang tahun 2022 itu adalah penyelenggaraan haji yang paling stabil dan paling istilahnya tidak hanya untuk jemaah tapi juga untuk petugas, untuk kita yang di embarkasi haji, karena waktu itu kan ada persyaratan ketat tentang siapa yang boleh berangkat dan status kesehatannya bagaimana, walaupun memang ada persiapan yang lebih daripada biasanya. Misalnya pada saat
pemberangkatan itu mereka semua harus punya surat keterangan PCR gitu kan. Terus pada saat pulang kembali ke tanah air ternyata mereka semua harus di swab. Tapi sebenarnya kalau kita membandingkan dengan saat itu adalah tahun 2022 itu yang paling luar biasa nyaman dan tidak paling rendah di tahun 2022. Nah, dengan berjalannya waktu 2023 sudah tidak ada pembatasan. Nah, itu seperti euforia yang tagline haji ramah lansia itu akhirnya membuat angka kesakitan dan kematiannya itu kalau dibandingkan 2022 kayaknya tinggi sekali. Dan walaupun ya status istitoah itu sudah sejak tahun 2016 diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Pusat Strategi, tapi tetap saja karena euforia itu ya Mas Arianto, jadi akhirnya yang dari daerah itu juga dikirim untuk masuk ke asrama haji dengan, saya paham sih maksud rekan-rekan di daerah bahwa mereka itu kasihan gitu, dan selalu ada kok teman-teman dari kesehatan ini menghalangi orang mau ibadah sih, pasti alasannya seperti itu. Nah akhirnya sejak 2023 itu memang kita banyak melakukan penundaan terbang karena status kelaikan terbangnya, ataupun malah pembatalan karena tidak sesuai dengan syarat istitoah atau memang tidak bisa diterbangkan selama periode haji. Nah itu yang pembatalan itu tuh Mas yang jadi luar biasa menariknya, karena kita harus mengikuti sidang pembatalan di mana kita harus menghadapi pihak dari jemaah maupun keluarganya sendiri yang masih kekeh menolak dengan alasan yang tadi saya sampaikan, kok menghalangi orang mau beribadah haji. Nah itu kita juga harus menjelaskan baik ke keluarga jemaah dan juga ke rekan-rekan Kemenak juga, karena mereka tuh ternyata juga kesulitan kalau seatnya itu kosong tiba-tiba. Nah ini peran dari pimpinan ini sangat saya rasakan ya selama 2023 sampai yang terakhir kemarin 2025, bahwa Dr. Nur ini sebagai bapaknya kita ini mau membackup kami yang di lapangan untuk menjelaskan kepada pihak Kemenak atau jajaran pimpinan di Kemenak bahwa apa yang kami lakukan itu bukan menghalangi orang untuk beribadah sebenarnya. Kalau saya sampaikan ke jemaah itu malah saya bilangnya kami itu tidak menghalangi loh Bapak Ibu, kami itu ingin Bapak Ibu ibadah dalam keadaan sehat, bisa mengikuti seluruh prosedur atau proses ibadah di tanah suci. Jadi jangan mindsetnya jangan dibalik bahwa kami menghalangi, kami ingin menstabilkan kesehatan Bapak Ibu. Setelah itu monggo, kami ingin Bapak Ibu malah berangkat, kalau bisa berangkat semuanya gitu. Tapi harus dalam keadaan sehat. Nah, ini saya terbantu sekali oleh Dr. Nur yang mau menjembatani antara kita di TPKH dengan pihak dari stakeholder dalam hal ini terutama dari Kementerian. Dan alhamdulillah memang itu proses yang panjang ya, setelah pandemi itu yang pada di 2022, setelah itu ya meningkat drastis di tahun 2023 ini waktu itu ya nggak semakin meningkat kesakitan ya. Tapi setelah itu ada berbagai upaya tentunya di daerah, kemudian di Bekasi, di Arab Saudi itu memang setelah itu ada penurunan di tahun 2024 untuk angka kematian kesakitan, dan alhamdulillah di tahun ini 2025 kita juga kematian semakin turun juga, kita di bawah 2/1000 ya, artinya kita memang sudah cukup bagus, entah itu di sininya maupun secara nasionalnya kita capainya sudah cukup bagus untuk pelayanan penyelenggaraan kegiatan haji tahun ini. Ya oke, kemudian kita lanjut di pesan dan pesan ya. Lalu kita tadi membahas capaian dan juga kegiatan. Sekarang ini pesan dan pesan Pak Nur, pesan dulu Pak, untuk pesan dari awal masuk di sini mungkin sampai sekarang itu terhadap kami ini ya, pegang negara Semarang seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Kesannya ya, kesan untuk
terutama sih Semarang ya. Semarang itu luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan. Rekan-rekan di BKK Semarang ini adalah pekerja yang memang terbukti tangguh dan prima. 3 tahun 10 bulan beberapa amanah yang disampaikan, yang diberikan oleh pimpinan pusat kepada kita, pimpinan kita di Kementerian Kesehatan, itu bisa kita tunaikan. Bisa tunai karena apa? Karena kolaborasi dari kita semua yang ada. Tidak mungkin WBK terwujud tanpa kontribusi dari rekan-rekan security misalkan. Tidak mungkin WBK terwujud kalau kantor ini tidak bersih, ya. Jadi semuanya itu yang keseharian dianggap sebagai apa? Hal-hal kecil, tapi nyatanya itu berkontribusi besar. Jadi rekan-rekan di BKK Semarang memang pekerja yang tangguh dan prima, dan saya tidak pernah punya keluhan terkait kinerja dari rekan-rekan semua. Untuk lintas sektor, kesannya hubungan dengan lintas sektor di bandara dan pelabuhan tadi sudah saya ungkap bahwa juga luar biasa. Sehingga pesannya, langsung pesannya, rekan-rekan tetap dijaga guyupnya, jaga kompaknya, jaga komunikasinya, hormati yang tua, hargai sesama, ayomi yang muda. Karena dengan bersama, insya Allah, semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Terkait hal-hal yang sudah dicapai, memang sudah ada kalimat mencapai itu lebih mudah dibanding mempertahankan, sehingga tetap dengan kebersamaan yang tadi terwujud, mudah-mudahan bisa terus dijaga kinerjanya, konsisten untuk tetap melakukan yang terbaik di BKK Semarang untuk berkontribusi positif bagi unit utama kita di Kementerian Kesehatan. Mungkin itu saja, dan akhir kata sekali lagi saya berterima kasih atas kinerja rekan-rekan semua, dan mohon dimaafkan seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya, baik ucapan maupun tindakan. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain di suasana yang berbeda. Terima kasih. Jadi terakhir ini dengan pesan-pesan dari kami, bukan dari Pak Agil ini, pesan untuk Pak Nur. Pesan. Ya. Nanti dari videonya. Ini langsung live. Ini yang live, Mas. Ya, sama Pak Nur banyak memberikan gambaran baru ya. Kita pengen kita dulu kental kalau masuk yang antar mungkin bagian ada sekat. Terima Mas Pak Nur masuk, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan pesannya ya. Dimanapun berada Pak, enjoy. Nikmati, karena sudah ditakdirkan oleh yang Maha Kuasa. Arah karir berjalan ada kebaikan di dalamnya. Insya Allah, amin. Saya ya, ini kesan dulu ya Mas. Jadi kebetulan saya itu mengalami perubahan pimpinan Pak. Dari mulai, kalau dilihat di situ, dari mulai Pak Imam Priyanto ya, terus Pak Santo, Pak Anas, Pak Pri, sampai Bu Arianti, dan sekarang Pak Nur, dan insya Allah nanti Pak Sulis ya Pak. Jadi yang saya rasakan, kebetulan saya ini di bagian keuangan terus ya Pak, dari mulai mengelola laporan keuangan, pejabat pengadaan, PPSPM sampai sekarang PPK, itu yang saya rasakan itu vibe-nya positif Mas. Jadi Pak Nur ini selalu mengarahkan hal yang positif, artinya maksudnya selalu menuju kebaikan gitu ya.
bukan yang maksudnya yang lain-lain enggak ya, tapi setiap keputusan beliau itu ke arah yang positif. Jadi sebagai pengelola keuangan kami ya merasa aman ya, karena tentunya untuk mengelola keuangan itu kalau pimpinannya sudah vibe-nya positif, berarti ya alhamdulillah kita tinggal melaksanakan saja. Jadi itu yang kesan saya rasakan ya. Kalau untuk pesannya ya semoga kita masih tetap bisa berhubungan Pak, nanti meskipun nggak langsung di bawah Bapak, tapi mungkin bisa secara dunia maya, atau nanti kalau ketemu jangan sampai kita dilupakan. Itu Pak, jadi saya ucapkan terima kasih atas kepemimpinannya. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari Bapak, dan semoga Bapak nanti sukses di sana. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Dan yang nggak kalah utama Pak, dijaga kesehatannya Pak. Sukses kalau nggak sehat kan ya percuma lah. Yang penting sehat dulu. Berusaha. Ya, kalau dari saya kesan tadi sedikit sebenarnya sudah saya sampaikan ya pada saat menjelaskan tentang batasi. Jadi Dr. Nur ini, Bapak kita ini, menurut saya pimpinan yang bisa membackup anak buah, bisa diandalkan oleh anak buahnya saat kami harus istilahnya melakukan koordinasi dengan lintas sektor atau stakeholder. Jadi saya sendiri merasa bahwa saya itu jadi percaya diri karena pimpinan saya membackup saya. Jadi saya tidak merasa direpresi gitu loh Mas. Tapi di sisi lain Bapak ini, dokter ini juga saya jadi kayak punya pengalaman baru atau ilmu baru bagaimana caranya melakukan diplomasi dengan cara yang baik, atau istilahnya kalau kita nolak tuh nolaknya yang halus gitu loh, atau kita bisa mempertahankan prinsip kita tapi tidak melukai lawan bicara kita. Nah itu sesuatu yang saya dapatkan selama dalam pemimpinan diplomasi. Iya, ilmu diplomasi. Karena kan Mas Arianto tahu sendiri ini sudah saksi nih Pak Adun. Saya kan orangnya meledak. Kayak gantian teman-teman. Jadi yang saya dapatkan ilmu dari Dr. Nur ini, dari Bapak ini, diplomasi itu caranya gini. Pak Adun harus mengambil saya sekarang lebih melandai. Itu kesan yang saya dapatkan dari Bapak. Untuk pesan ya, saya harap sih ya Dok ya, apa yang saya rasakan ini, jadi Dr. Nur itu mau membackup anak buahnya saat perlu koordinasi dengan lintas sektoral, itu bisa tetap Dr. Nur terapkan ke anak buah Dr. Nur nanti di tempat-tempat yang lain, karena itu ternyata bermanfaat sekali buat kami, membuat kami yang di lapangan tuh jadi pede saat memenangkan aturan. Insya Allah, terima kasih. Kemudian Pak Nur semakin sukses Pak Nur ya. Ya, mudah-mudahan tentunya dengan prestasi, kemudian yang pasti kan Pak Nur ini memang visioner ya, jadi memang ada target yang harus diraih gitu Pak Nur ya. Artinya semua, terutama di organisasinya ya. Organisasi. Harus punya sesuatu yang harus diraih gitu ya. Ada prestasi dan juga bisa show up ya gitu ya. Show up bahwa organisasi ini memang harus terus berkembang gitu ya, tidak stagnan gitu. Pak Nur selalu sehat. Kemudian yang pasti jangan sampai lupa dengan kita kalau di Semarang, yang minimal pada waktu ketemu itu namanya masih ingat oleh. Biasanya kalau kita banggaan kalau misalkan mantan kepala mungkin ya, mantan kepala kita masih ingat nama kita, itu ada suatu kebanggaan ya, apalagi bisa lebih tentunya silaturahmi terjadi. Insya Allah. Ya itu saja Sobat Kilopor, bincang-bincang pada pagi hari ini. Ya ini mungkin kalau di Kota Semarang Pak Nur ya, yang terakhir, tetapi itu yang tidak menutup pintu kan Pak Nur ya, nanti silakan dapat bersilaturahmi ke sini, pasti nanti sudah akan sering ketemu dalam forum-forum, baik itu forum resmi ataupun mungkin non formal, tentunya kita akan masih terus berkomunikasi, yang tentunya
mudah-mudahan Pak Nur ini semakin sukses, kemudian sehat selalu dan juga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai di sini, Sahabat Lovers, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.